أن الله يعطي درجاتهم الجنة ويرفعنا بهم وبعظمهم وأسرارهم ونفقاتهم ذرهم وخصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين ثم قال Mari kita mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan ya Allah, diberi panjang umur sehingga kita bisa dapat mengaji ilmu agama. Pelajaran kita selanjutnya yaitu faiza waqa'an syukuhu kadzalika bis-sibyani famamma qaraba al-bulugha amkana ay ya'rifa asrar hadhihi al-umuri wa yudhakkira lahu anna al-'azimata adwiyatun wa innama al-maqsudu minha ay yaqwa al-insanu biha ala ibadatillahi ta'ala. Artinya apabila berlaku kejadian-kejadian itu seperti yang tersebut dahulu itu dalam kecilnya itu, maka manakala hampir ia akan balik, niscaya dapat bahwa diajari akan dia akan rahasia segala perkara yang tersebut dahulu itu. Maka menyebutkan ia baginya bahwasanya makanan itu seperti obat. Nah, seperti obat, lamunnya makanannya bagus, sehat. Lamunnya makanannya kada bagus, dari terlalu banyak makan lama, apa yuk? Banyak makan lama kolesterol. Makan banyak yang manis-manis, ya gula darah. Lamunnya makan banyak makan daging, darah tinggi. Nah, makanan yang sehat jadi obat. Nah, makanan itu seperti obat dan hanya sesungguhnya maksud daripada makanan itu menguatkan manusia dengan dia atas berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Itu dia makan kada bening makan Tuhan lebih hikmat, makan nyaman mencari mewah. Makanan itu sekali makan ada tuh di TV di mana yuk? Di YouTube 7 juta makan. Saya nampak ya, saya jangan beribadah kan. Nah itu. Nah itu. Jadi jasidin makan itu adalah untuk beribadah. Beribadah gunanya. Jadi kita makan itu bermanfaat. Wa anna dunya kullaha la asla laha illa baqa'a laha wa anna al-mauta yaqta'u na'imaha wa anna darul mamarra la darul maqarra wa anna al-akhirata darul maqarra la darul mamarra wa anna al-mauta muntazarun fi kulli sa'atin wa anna al-kaysa al-'aqila man tazawwada min ad-dunya للآخرة حتى تعظم عند الله درجته ويتسع في جنات النعيم. Nah ini artinya jadi membedakan ini, dan bahwasanya dunia itu sekaliannya tiada baginya asal. Asalnya ada, dasar ada, karena tiada kekal baginya. Berapa ikon di masjid ini?
dan bahwasanya maut itu memutuskan segala nikmat yang dalam dunia, nikmat dalam dunia mati, sudah diputusnya. Dan bahwasanya adalah dunia itu negeri tempat lalu juga, tempat persinggahan. Hidup itu tempat persinggahan perjalanan rumah yang lama untuk menuju akhirat. Coba kita lihat di orang-orang kuburan, orang-orang tua tuh. Namanya kita ziarah Jawa banyak tuh kuburan orang tua, mungkin ratusan tahun dah. Nah, tempat lalu juga dan adalah negeri yang tempat tetap itu yaitu negeri akhirat. Dan adalah negeri akhirat itu negeri yang kekal. Dan adalah dunia itu yaitu negeri yang fana, yaitu tempat lalu berniaga ke dalam akhirat. Tempat lalu ya, orang lalu itu semak jauh lah. Nah, dituju adalah akhirat. Dan bahwasanya mati itu yaitu sebaik-baik yang dinanti di dalam tiap-tiap saat. Dan bahwasanya adalah orang yang baik yang mempunyai akal itu yaitu orang yang mengambil bekal daripada negeri dunia bagi negeri akhirat, hingga jadi besar martabatnya itu pada sisi Allah Ta'ala dan luas nikmatnya itu di dalam surga Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan ambil oleh kamu akan bekal daripada dunia kepada akhirat. Maka sebaik-baik bekal itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita hidup ini banyak disambung sampai di akhirat. Karena di akhirat itu lawas. Orang yang tolak kajawa atau nambah samo kalau juga. Nah, apa samo? Nyatanya duit. Lamunya tolak kajawa ada bersamo apa ada tasiksa. Bersamo baju kan, sawal kan, duit kan, makan kan, bendera dan tersiksa kan. Oleh diri kejauhan, kadang bersama duit, kadang bersama tapi, kadang bersama baju. Di Jawanya 3 bulan, kita setahun, apa-apa. Nah itu, ini jauh dari akhirat. Kita umrah, maulah ada duit, kadang bersama, nyatanya sama baju. Orang tulang kajawan lawan tulak ke Makkah, sangonya tuh beda, pasti belain orang. Ini kajawan sango bekalnya tuh sedikit aja, tapi orangnya ke Makkah lain. Ini ke akhirat. Nah itu, ini kita menyambut bulan Ramadan ini. Kita siap bersanggup bekal. Jadi kita tuh artinya di bulan Ramadan tuh panen raya amal. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, pertama dulu mungkin minggu depan kita liburannya karena kalau pengen puasa siap-siap malamnya tarawih. Nah, jadi besok Jumat depan tuh kita libur dulu. Ini raya malam nyambung ke puasana. Kalian udah siap-siap tarawih malamnya kalau ingat ada pengumumannya. Nah, untuk kita berniat dahulu artinya berkonsentrasi untuk bulan puasa, beramal banyak-banyak, sadar sama akhlak. Kita menemui bulan Ramadan supaya kita sama di akhirat di bulan Ramadan itu banyak pahalanya. Seperti beramal yang sunat itu namanya wajib. Apabila yang wajib diganjar Tuhan 70 kali lipat. Nah, untuk lebih berkualitas puasa kita itu dengan berilmu. Nah, ini
ilmu cagen puasa. Yang pertama dulu kita mengetahui dulu puasa itu ada terbagi tiga, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Puasa awam itu kayak kita nih menahan haus dan lapar dan berjima siang hari udah itu aja. Kalau orang khawas itu orang soleh, pendengaran, muntung, telinga, mata, puasa juga dijaga. Kalau hawasul hawas, nah ini orang arif billah seperti Nabi, orang sedikit, mukarrabin, aulia, jauh kita. Orang arif billah nih. Itu dulu. Bermula puasa itu 5 perkara supaya kita nih. Itu ujian dulu kita pelajari kita hari ini. Kita manu dulu apa puasa supaya puasa itu tuh apa ngarannya genal pahalanya karena kita berilmu. Lamunnya kita kada berilmu puasa juga tapi kada kayak orang yang berilmu. Nah supaya kita berilmu tuh genal pahalanya lagi tambahnya. Yang pertama Islam, 2 berakal dan balik. Yang ketiga puasa pada syarak, kawa puasanya. Suci daripada haid dan nifas. Cukup bilangan Sya'ban 30 hari jika tiada melihat timbul bulan Ramadan. Jadi ya dulu kita umpat pemerintah hajat. Nah itu. Jadi kita jangan bingung-bingung lagi, umpati guru kita aja. Biar aja orang apa-apakan pada kita umpat guru aja, umpati pemerintah di sini. Adapun rukun puasa itu 2 perkara. Yang pertama berniat tiap malam seperti nawaitu shauma ghadin an adzai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanatillahi ta'ala. Setiap malam berniat. Lamunnya bagus itu awal Ramadan tuh di malam pertama Ramadan kita berniat saja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan sabulanan. Jadi kita namanya kada ingat sah puasanya, namanya kada ingat. Namanya meninggal sengaja itu lain. Saja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan sabulanan. Saja aku puasa esok hari daripada fardu bulan Ramadan sabulanan. Itu. Jadi namanya kita ada ingat sahnya puasanya. Dan di malam pertama itu juga disunatkan membaca surah Al-Fatah 3 kali. Yang kedua menjauhi daripada yang membatalkan puasa daripada fajar hingga masuk matahari waktu maghrib dijaga. Sampailah waktu imsak dijaga pembatal-pembatal puasa 10. Supaya kita tahu pembatal puasa apa. 1. Masuk banda dunia ke dalam rongga daripada lubang terbuka. Lamunnya banda surga itu ada batal. Jadi lamunnya orang kada puasa itu kita jangan sujen. Kalau wali dapat buah dari surga dimakannya. Nah itu. Ini banda dunia. Yang kedua bersengaja muntah. Kalau ada sengaja tidak apa-apa. Yang ketiga jima dengan disengajanya. Yang keempat bersengaja mengeluarkan air maninya kata. Yang kelima gila jikalau sedikit sekalipun batal. Yang keenam pitam gila babi sepanjang harinya, sehariannya gila babi. Yang ketujuh makan dahulu daripada yakin, masuk matahari. Pembatal puasa nih, makan berdahulu.
Yang kedelapan, kedatangan haid dan nifas, namanya kada ingat kada apa. 9, murtad, namanya kedatangan haid, nifas, batal puasa. Yang ke-9 murtad, yang ke-10 beranak, batal puasanya beranak. Adapun pekerjaan yang tidak membatalkan puasa yaitu 11 perkara. Yang pertama, memakan banda syurga, karamat wali-wali. Kada batal, jadi wali-wali makan buat banda syurga, kada batal. Yang kedua, memakan banda dunia tidak dengan disengaja, boleh. Kada sengaja makan, 2 piring dimakan, kada batal. Kada sengaja minum, kada bersengaja, kada batal. Muntah yang tidak disengaja, orang ketianan, orang mabuk di jalan. Yang keempat, jima yang tiada disengaja. Yang kelima, menelan air liur yang suci, yang tiada bercampur dengan yang lain. Jadi yang ludah-ludah, telan aja, ada batal. Yang keenam, tertelan potongan dahak, ada apa? Kesadakan, tetaguk dahak, ada batal. Yang ketujuh, bercalak mata atau berminyak rambut, ada batal. Yang kedelapan, tertelan lalat, kada batal. Nguap-nguap terus, lalat terbang, taguk, lalat, kada apa-apa, kada batal. Asal jangan dibawa minum aja. Lalat taguk, taguk aja dikeluarkan bawah. Lamunya pada mau masuk juga paksa minum, batal. Yang ke-9, tidur sepanjang hari. Nah, basurip, bangun tidur lagi sepanjang hari, kada batal. Bangun tidur lagi, itu kada batal puasanya. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi sepanjang hari, kada batal. Bangun bejur, guring pulang, bangun asar, guring pulang, sampai maghrib, kada batal. Malam berjaga. Itu di Makkah tuh orang kayak itu banyakannya. Malam begawi, siang tidur. Yang ke-10, termasuk air waktu berkumur-kumur tiada disengaja, itu pada batal. Berkumur-kumur tak masuk banyu, pada batal. Yang ke-11, pitam gila babi masa yang sedikit, yang tiada menghabiskan 1 hari, kada batal juga. Adapun yang makruh nih jangan dilakukan. Pada orang yang puasa ada 7 makruh nih, kada batal puasanya, tapi makruh adanya ditinggalkan 2 pahala. 1, berpintik betureh, kada ada lagi orang ini betureh, makruh hukumnya. Yang kedua, berbekam ada, itu makruh hukumnya. Boleh aja puasa berbekam, tapi makruh. Nah, yang ketiga, mengulung makanan, mengunyahkan makanan tidak untuk ditelan, mengunyahkan bayi, karas dikunyahkan, disuapkan, dilakukan kurma, silakan, boleh, kayak makruh. Yang keempat, merasai makanan tidak ditelan, boleh aja. Merasai limau, ini limau kan manis lah, rasai aja dan ambil, rasai, tapi jangan ditelan, dirasai aja, dirudahkan pulang. Nah, masam mana? Ada jadi di sini. Atau orang berjualan, ini buyah kada belum ada radio. Nah, kada ingat buyah kada belum kalau orang berjualan ni. Hendak diuyahi kalau mesinan ada buyah. Hendak kada diuyahi kalau bila belum buyah, rasai boleh aja, tapi jangan ditaguk.
Jangan ditakuk. Kami ditakuk batal, kamunya dirasai aja makruh. Yang kelima, bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung. Nah, makruh. Bersungguh-sungguh berkumur-kumur, makruh. Himat berkumur-kumur, makruh. Yang ketujuh, mencium istri atau memeluk akan dia. Nih orang kawinannya. Nah itu makruh, ya boleh ya, dari makruh. Nah sunat-sunat puasa, nah ini. Nah kita supaya banyak puasanya, banyak pahalanya bertambah. Satu, menyegerakan berbuka sesudah yakin tenggelam matahari dan sebelum sembahyang maghrib. Berbukaan cepat-cepat. Ingat sampailah sudah waktunya berbuka puasa. Selamat berbuka puasa di hari yang pertama ini. Langsung aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jangan tambah lagi. Alhamdulillah. Bersegeranya itu nambah pahala. Kalau kamu misalnya berbanyak pahala ada, aku aja supaya banyak pahalanya benar-benar aku berbuka supaya panjang puasa. Nah itu rumput salah. Supaya banyak pahalanya aku benar-benar aja buka. Karena puasa lagi rumput tuh kamunya sudah sampai waktunya berpahala bersegera. Lumayan lagi jer langsung minum ini jer makanya nang lapar benar kehausan. Kada itu dasar dulu disunatkan. Yang kedua disunatkan bahwa adalah berbuka dengan kurma. Masak sepanggal larangan ini dan ngalih dicari oleh kita ini. Mungkin kamunya ada juga larang benar harganya berjuta-juta. Nah atau kurma masak ini relatif lagi, relatif artinya tergantung harga. Nama-nama larang, nama-nama sedang juga, nama-nama murah ya karas. Sebelah sini apa sebelah sini ke bawah sabiji jadi habis. Apakah harus benar? Mana kali nyaman? Nah itu sunat kurma. Atau benda makanan yang manis. Kada kawanya kalau tuju makan kurma benda yang manis. Atau air biasa pada kawan juga yang manis-manis gula darah air biasa. Air banyu biasa. Dan bahwa adalah ganja 3 biji kurma atau lebih, 3 biji, 5 biji, 7 biji. Kalau di Makkah tuh kurma memang sekarang tuh banyak di dagingnya. Kalau kita sini nasi bungkus. Yang ketiga berdoa, sudah berbuka dengan doa yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu zaba zambu wa badalatil uruqu wa sabatil ajru ya wasi'al qadri ighfir li alhamdulillahilladzi a'anani wa sumtu wa razaqani wa aftartu. Apalah? Kenapa? Nah nyaman-nyaman aja. Kenapa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya kita namanya ibadah berbuka tuh kada ingat lagi berdoa. Jadi awalnya tuh awal buka ada apa-apa bagus saja juga. Nah kada bagus tuh kada berdoa. 4. Makan sahur.
Jangan pada bersahur, karena bersahur itu sunnah. Karena sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna bis sahuri barakatan. Artinya bersahurlah kamu karena bahwasanya pada makan sahur itu barakat. Bangun sahur. Dan masuk waktu makan sahur sudah tengah malam. Jam 1 boleh sahur. Jam 12 lewat semenit boleh makan sahur. Guring, bangun subuh, lapar pula. Dan yang afdal melambatkan makan sahur satu, selama tidak jatuh ragu-ragu pada timbul fajar. Jam 4 lah sedang makanan. Yang kelima, jadi bersahur itu pahala, melambatkan itu pahala pula. Artinya melambatkan itu jangan sampai ragu-ragu terbit fajar. Yang kelima, menahan lidah dari berkata-kata sia-sia. Ditahani lidah kita berkata nang kada bermanfaat. Yang keenam, memperbanyak sedekah dan berbuat baik kepada keluarga dan orang yang fakir dan miskin. Banyak berbuat, karena kullu amali bini adama lahu, tiap-tiap amal ibnu Adam manusia itu untuk dia, kecuali illa sauma, kecuali saum puasa. Fa innahu li, maka puasanya adalah untukku, wa ana ajri, aku yang memberi dengannya. Puasa tadi. Yang ketujuh, berbimbang dengan ilmu dan membaca Quran dan zikir dan salawat atas Nabi SAW. Jadi Jabul Bakri itu, kita bulan Ramadan itu adalah panen raya amal pahalanya, panen pahala di bulan Ramadan. Namanya luput kita bulan Ramadan, Masya Allah, rugi katanya. Berbimbang dengan ilmu dan membaca Quran, banyakin baca Quran dan zikir. Kadang kau banyak baca Quran, banyakin berzikir. Kadang kau banyak berzikir, berselawat kepada Nabi SAW. Berganti-ganti. Aku jangan baca Quran, pangantutan baca zikir. Aku hanya berzikir, kita guring, baca selawat, kita guring juga aja. Apalagi beriktikaf di masjid, nyaman beriktikaf di masjid. Beramal, namanya beriktikaf di masjid guring juga, nah itu lain juga. Aku nak beriktikaf di masjid guring, kada beriktikaf maknanya bahasa beriktikaf itu beramal di masjid, bukan beriktikaf tuh lalu berniat guring kan. Nah itu jadi kita puasa, tahu sudah apa sunat-sunatnya, apa syarat-syaratnya, apa anunya itu tadi. Jadi puasa kita tuh gonol pahalanya, karena tahu ilmunya ada, pembatal-batal tahu, syarat niat tahu sudah. Walaupun yang sudah tahu, tapi dibuli-buli ulang supaya lebih mantap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala